Puji akan nama Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat kembali berbakti di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara ya, kalau kami kaum wanita grup Maria boleh kembali melayani ibadah hari Minggu ini semua karena kemurahan Tuhan, karena berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami bersama. Walaupun usia sudah nenek-nenek, tetapi kami rindu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Puji Tuhan, kita akan sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita akan angkat satu pujian, Sejauh Timur. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku, katakan jauh ke dalam. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku, katakan betapa besar. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hari yang hancur. Dengan percaya, sejauh timur Allah menghapus dosa kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku, katakan jauh ke dalam. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahan.
pujian dari awal dengan percaya. Katakan sejauh timur. Katakan jauh ke dalam. Jauh ke dalam tuwir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahan. Katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Katakan pengampunan yang Kau beri. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami bersama pada saat pagi ini. Hanya karena kemurahan Tuhan, hanya berkat kasih setia Tuhan, anugerah terindah dalam kehidupan kami bersama. Sehingga di pagi ini Tuhan masih layakkan kami datang untuk berbakti, memuji, membesarkan Engkau. Biarlah selagi Allah memberikan kami waktu, memberikan kami kesempatan sebelum malam itu tiba, biarlah kami pergunakan sebaik-baiknya untuk kami boleh datang memuji, membesarkan Engkau, mencari akan Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah memandang hina, hati yang hancur yang mau datang kepada Engkau. Pasti Engkau akan pulihkan keadaan kami. Apapun pagi ini yang kami bawa di hadapan Engkau, Allah sanggup memulihkan. Biarlah sebentar pujian kami, benar-benar pujian yang mendatangkan sukacita yang dari Engkau. Biarlah lewat kuasa pujian Tuhan, belenggu yang mengikat kehidupan kami, dosa yang mengikat kehidupan kami boleh terlepas, sehingga kami boleh merasakan mujizat
sukacita yang dari Engkau datangnya. Urapilah kami semua para pelayan-Mu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ibadah kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat kami persilahkan tetap bangkit berdiri. Siapa yang harus saudara duduk? Kita bersukacita saudara ya. Kita akan angkat satu pujian. Glory, glory, haleluya. Kita sambung dengan segala puji syukur. Glory,
Persilakan duduk. Puji Tuhan saudara ya. Kalau Tuhan masih bisa memberikan kita berdiri saat ini, kita pergunakan untuk memuji Tuhan. Karena ada saatnya di mana kita kalau sudah tua atau sakit kita pakai tongkat, kita rindu tongkat kita buang, kita bisa berdiri tanpa tongkat. Oleh sebab itu selagi kita masih Tuhan berikan sehat, kuat kita untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan sambung pujian kita yang kedua dengan satu pujian. Saatku datang.
Kami persilakan duduk. Puji Tuhan, kiranya pujian Tuhan memberkati. Sebentar kita akan dengar kur dari grup Ibu Marta. Kami persilakan.
Puji Tuhan, kiranya pujian kaum wanita Tuhan memberkati. Pujian begitu indah, jangan tukar Yesus dengan apapun yang sementara ada di dunia ini. Karena kekecewaan yang akan kita dapatkan. Puji Tuhan, saudara ya, kita akan jalankan korban yang pertama. Kita akan angkat satu pujian, bersorak-sorela. Puji Tuhan, pujian saya cukupkan sampai di sini. Sebentar kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita terima, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian. Katakan, mahkota duri di kepalaku. Kita pujikan dengan yakin akan pengorbanan Kristus terjadi di atas kayu salib. Tanganmu berluka
yakinlah bahwa bilur Yesus menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Katakan begitu besar, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Kita pujikan dengan setengah suara. Kita yakin bahwa pengorbanan Kristus. Mahkota duri di kepalamu, menembus pikiranmu, tanganmu berlubang batu, menembus perbuatanku. Katakan bilur di sekujur tubuh. Bilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Katakan betapa besar, betapa besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Sekali lagi katakan, mahkota duri di kepalamu, menembus pikiran. Allah tahu pikiran saudara dan saya pagi ini. Tanganmu berlubang batu, menembus perbuatanku. Katakan bilur di sekujur, bilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku.
kita sama-sama masuk di dalam doa. Saya minta Ibu Jili untuk angkat di dalam doa dan mimbar kami serahkan pada hamba Tuhan yang melayani. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kekal, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Terima kasih buat kasih-Mu dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadirat Tuhan. Dan Tuhan terus memakai setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan menerima kebenaran firman Allah. Mari Engkau berbicara melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan, kehendak Tuhan diberitakan, disampaikan kepada kami semua sidang jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, Engkau beri hikmat, beri kebijaksanaan daripada Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Sebelum renungan firman Allah kita pelajari bersama yang berulang tahun ya. Diberkati oleh Tuhan di bulan 5 yaitu bulan Mei ada 7 ya. Saya panggil yang ada langsung ke depan saja menyikat waktu. Yang pertama 1 Ibu Suliani, 2 Ibu Sujarmi, 3 Ibu Neni, 4 Bapak Roni, 5 Bapak Iskiel, 6 dari Dela, 7 anak Elsa. Ya. Cucu kami ulang tahun ya, puji Tuhan. Jemaat saya jemput bangkit berdiri, kita akan mendoakan yang berulang tahun pagi hari ini. Kita akan angkat pujian, kunaikan syukur. Ya. Kita bersyukur Tuhan masih memberi kesehatan. Haleluya. Naikkan syukurku buat yang Kau beri, tak bisa kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. 3 kali. Besar setiamu, besar setiamu. Haleluya. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang kami penuh ucapan syukur ya Tuhan di bulan Mei ini yang berulang tahun diberkati oleh Tuhan, diberi sehat, beri panjang umur, diberi kekuatan baik dalam pekerjaannya, diberkati rumah tangganya, diberkati iman kesetiaannya, diberkati ya Bapak. Terima kasih pada saat pagi ini agar seluruh Tuhan jemaat-Mu juga bersama-sama dan diberkati lewat pujian, dan yang berulang tahun pun juga sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan menyambut kebenaran firman-Mu, dan jemaat-Mu yang sudah hadir pagi ini akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Allah. Tuhan, kami hamba-Mu tidak ada kelebihan satu dengan yang lain. Kami perlu Roh Kudus senantiasa yang menuntun kami, memberkati seluruh jemaat-Mu, kehadiran kami bersama ya Bapak. Terima kasih, kami serahkan dalam tangan Kau pertengahan ibadah sampai akhirnya pada saat pagi ini, dan kami memberkati
seluruh yang berulang tahun pagi hari ini ya Bapak. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan buka Alkitab kita. Saudara belajar, saya pun juga belajar. Kita berarti belajar bersama-sama. Kita harus mempertahankan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Saya akan beri judul firman Allah pagi hari ini, memiliki keselamatan. Ini ranking nomor 1, ranking 1, ranking pertama ini. Memiliki keselamatan. Jadi satu persatu orang satu dengan yang lain harus memiliki yang namanya keselamatan itu. Sangat perlu, sangat penting, dan itu yang harus kita perhatikan. Kita buka ayatnya ya, yang sering kita baca, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, kita akan temukan dan kita akan baca bersama-sama ya. Gampang cariannya ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, para rasul ya, Kisah Para Rasul. Memiliki keselamatan, Kisah Para Rasul 4 di dalam ayat yang ke-12, hitungan 3 kita akan baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-12. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang olehnya saudara dan saya, Bapak Ibu saudara semuanya, menerima keselamatan, memperoleh keselamatan, mendapatkan keselamatan. Paling gampang ya ayat ini ya, kita renungkan bersama-sama ya. Tapi ada sesuatu hal yang harus Bapak Ibu saudara sekalian perhatikan ya. Kenapa kita orang percaya, saya katakan orang Kristen kok harus memiliki keselamatan itu? Nantilah kita tidak menerima keselamatan, saudara, sia-sia. Kata Tuhan Yesus Kristus, aku mati di salib, aku ada di Bukit Golgota, aku disalibkan, kata Pak ya, hamba Tuhan yang masih muda kemarin ya, minggu yang lalu, yaitu Mas Rizky. Kenapa? Salib kayu yang kasar itu bisa mengubah semuanya dan boleh membawa saudara dan saya menuju kepada keselamatan kekal ya. Ayat ini mengatakan ya, kalau kita baca bagian atas saja ya, dan keselamatan tidak ada, berarti tidak ada ya, tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Huruf besar Alkitab saudara tentu sama, di dalam Dia ya, huruf besar, di dalam Yesus ya. Sekarang kita pelan-pelan maju melihat ini ya. Yesus yang sudah mengerjakan ya. Yesus kan sudah mengerjakan, mati di salib, di Golgota ya, menderita, pikul salib, sengsara itu ya. Yesus yang sudah mengerjakan keselamatan bagi saudara dan saya, dan yang sudah mati di kayu salib, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita yang Yesus yang sudah mengerjakan. Berarti saudara dan saya yang meneruskan. Tuhan yang mengerjakan, saudara dan saya yang mengerjakan.
Yang mengerjakan Yesus, yang meneruskan bukan Yesus lagi. Kalau Tuhan Yesus Kristus mati di salib sudah mengerjakan semua. Sudah selesai dalam dia mati. Ya Bapakku serahkan nyawaku. Lalu saudara dan saya yang harus mengerjakan. Yesus yang mengerjakan, kita yang harus meneruskan. Di sini dikatakan Yesus yang mati di salib, ya, menderita, ya. Kita sebagai orang Kristen, orang percaya, kita yang meneruskan keselamatan itu di dalam kehidupan saudara dan saya masing-masing. Gak hubungan, saudara. Meskipun lah, ya, saudara suami istri, ya, setiap hari bergandengan tangan, tiap hari, ya, guyon, ya, santai, ya. Gak bisa. Secara pribadi, keselamatan enggak secara rombongan. Pesannya istri saya, lah aku diselamatkan oleh Tuhan, awakmu ya kudu diselamatkan. Tapi dengan cara lain ojo melok aku, ya. Kudu berusaha, ya, mencari keselamatan pribadi. Sebab apa? Keselamatan itu pribadi. Saya katakan memang iya, ya. Kalau saya renungkan ya memang betul, ya. Oh, aku tak gandol anakku 3, Oni, Angga, Alpius keselamatan. Gak bisa. Masing-masing keluarga pun tidak bisa, ya. Itu pesan yang harus kita ingat, ya. Mungkin Bapak Sudirman pernah dipesani oleh almarhum Ibu Sukowati, tetap setia. Soalnya Ibu Sukowati orang yang setia pol-pol, ya. Setia pol-pol tenan, ibadah Kamis, ibadah Rebu rumah tangga, Minggu, ya. Enggak pernah ngetong. Tapi nanti Bapak alah Mas Dire yang ngono iku Om. Nah, jadi diubah oleh Ibu Sukowati, Bapak Sudirman menjadi orang yang setia. Ini contoh, ya, contoh saja. Jadi kesetiaan, keselamatan tidak bisa rombongan yang namanya, ya. Kalau rombongan yang yang Pantai Meneng minggu depan bisa. Oh, bawa elep 1 orang 16 mungkin rombongan, ya, sama guyon di bis. Tapi kalau rombongan itu bis itu ayo dibawa ke surga, rombongan tidak bisa. Keselamatan pribadi. Kisah Rasul menulis, ya, kalau Tuhan Yesus Kristus, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, 2000 tahun yang sudah mengerjakan keselamatan bagi saudara dan saya, dan ini dianugerahkan kepada saudara dan saya keselamatan ini, kita yang meneruskan. Saudara dan saya harus meneruskan ini keselamatan ini. Bukan Tuhan Yesus Kristus lagi yang meneruskan. Tuhan yang sudah mengerjakan keselamatan dengan sampai mati, ya. Bukan mati-matian, memang sampai mati, ya. Tuhan Yesus memang sampai mati yang mengerjakan keselamatan itu. Lalu kita yang meneruskan, lalu enggak, ya, kasaran ngomong, ya, enggak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Wah, berbahaya, saudara. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya dengan cuma-cuma tanpa bayar. Enak. Sebenarnya saudara dan saya ini penak. Mengikut Tuhan itu paling penak sebenarnya. Ya paling penak, ya, paling angel ngelakoni. Paling penak kalau saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita tidak
meneruskan apa perjuangan Yesus. Ya. Yesus mati disalib, Yesus mati menderita, susah. Ya. Ya. Tapi kalau Yesus kok mau? Hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya, seperti ayat Mas yang dibacakan oleh Mas Rizky, supaya saudara dan saya tidak menerima kebinasaan kekal. Kalau hidup kekal kita bersyukur, kita terima. Tetapi kalau kebinasaan kekal, kita tidak mau. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua kepingin. Ya. Bapak Ibu dan sekalian jemaat di Tunggul Permanu semua kepingin. Keselamatan itu terjadi di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Atau boleh saya katakan kehidupan kita masing-masing. Satu persatu, ya. Satu persatu, enggak atau bukan rombongan. Ya. Satu persatu keselamatan itu kita miliki bersama-sama. Tuhan susah payah, ya. Jemaat di tempat ini, Tuhan menderita ini dengan susah payah dan dengan ketulusan hati. Untuk apa? Ya ini tadi, menyelamatkan ini. Tidak ada keselamatan itu di dalam siapapun. Berarti kita memiliki sumber kekayaan yang luar biasa. Sumber yang harus kita tetap pegang, kita tetap percayai. Tuhan Yesus Kristus sebagai pokok, sebagai sumber keselamatan dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya dan saya. Jangan sampai kita melupakan ini. Saya teruskan pembacaan selain di dalam dia tadi. Sebab di bawah kolong langit ini, berarti kita ini ada di atas bumi ini, di bawah langit. Ya. Ditulis sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, nama di atas segala nama yang diberikan kepada manusia termasuk saudara dan saya, yang olehnya Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita beroleh keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Jangan sampai hilang. Kita tulis di hati kita nomor 1. Keselamatan. Ranking pertama. Paling depan. Belakangnya kita bisa makan sehari-hari suatu tambahan. Kita bisa beraktivitas bekerja. Ya. Kita bisa beribadah seperti pagi ini. Semua karena anugerah Tuhan, karunia Tuhan, pemberian Tuhan, keselamatan dengan cuma-cuma yang Yesus sudah kerjakan sendiri. Dan kita mau meneruskan keselamatan itu. Kita ingat ya, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya satu nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai, Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, nama Tuhan Yesus Kristus yang kita puji. Ya. Kemarin saya mendengar ya, Ibu Liana pimpin pujian, iya om aku dari BL doano. Bu Liana, Ibu Kristiana, Ibu Tatit, Ibu Paini, Ibu Sul. Saya dengar di rumah nyanyian yang pertama itu, kok nyanyian ini kok koyo ting pelengkor gitu, ting plentot. Aku bernyang kamar terus terang, yang kamar berdoa. Mungkin diulangi kedua kali sudah baik. Tapi besok ya, besok minggu ibadah
pasti diurapi lebih baik. Aku sebelum berangkat ya, pakai ini tadi rapi, berdoa. Yang bertugas pujian maupun jemaat boleh bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Ternyata Roh Kudus turun, Roh Kudus bekerja. Itu karena pimpinan Roh Kudus. Tanpa pimpinan dari Roh Kudus, saudara, tidak mampu, tidak bisa. Katanya Bu Liana, nenek-nenek, iya seperti Bu Duriat, Bu Wanto itu disebut nenek-nenek. Jiwa yang masih tengah, ya, masih 70 ke bawah. Ya. Masih 70 ke bawah, masih 60-50, masih termasuk kuat, ya, masih sehat, ya. Masih semangat, masih bisa melayani, masih bisa dipakai. Entah itu orang lansia, setengah lansia, masih muda, masih remaja, masih kaum muda, bisa semua dipakai oleh Tuhan. Kembali ke firman Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, pertahankan. Sebab saudara dan saya sudah menerima. Saya katakan bukan akan menerima. Kata-kata itu saya enggak senang. Saudara dan saya sudah menerima keselamatan itu yang Tuhan sudah anugerahkan. Sebab dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Pertahankan keselamatan ini. Dan ayat ini kita pegang. Oh, kalau aku sudah diselamatkan, saya pasti memiliki hidup yang kekal. Pasti saya hidup bersama-sama dengan Yesus. Sebab Yesus yang mengerjakannya, mengerjakan di kayu salib, dan kita yang meneruskannya supaya kita mendapatkan yaitu keselamatan. Ya. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini supaya kita menerima semua, ya. Sebab Tuhan yang sudah mati, ya, sudah rela berkorban untuk kita. Ya. Kita semuanya sudah dibeli dengan lunas, dibeli dengan kontan, tidak dibeli sama Yesus dengan tak kredit, gak ada. Bagi Yesus cara kredit-kreditan itu tidak ada. Kalau manusia banyak ya, tapi bagi Yesus tidak ada kredit-kreditan, tunai, cash, kontan. Kita lihat ayatnya, kita tinggal Kisah Rasul. Itu nanti sing saya katakan ayat itu yang terakhir. Jadi masih ada hubungan keselamatan. Filipi pasal 2, 12a. Kok Petrus men. Sudah kita baca Filipi 2 ayat 12a. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama pelan-pelan ya. Filipi 2 ayat yang ke-12 bagian atas saja. Nanti saya bilang stop, berhenti ya berhenti. Filipi 2 12a 1 2 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Maksudnya kita harus mempertahankan ini. Rasul Paulus menulis sidang jemaat yang ada di Filipi dalam pelayanan pada waktu itu. Pertahankan, pegang itu keselamatan. Dia katakan ayat ini, tapi Rasul Paulus tidak cara kasar. Selamat, ngerjakan keselamatanmu masuk neraka. Dengan sifat dan kata-kata yang halus sekali. Apa Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi? Ya? Dengan ungkapan kata-kata pertama, hai saudara-saudaraku yang kekasih.
Berarti jemaat di Filipi sama Rasul Paulus disayangi, dicintai luar biasa. Jadi Rasul Paulus mengeluarkan kata-kata yang sangat istilahnya membangun, kata-kata yang halus. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Jemaat di Filipi pada waktu itu diberi nasihat oleh firman Allah supaya taat. Karena itu dikatakan tetaplah ya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu, keselamatan yang Tuhan berikan dengan takut dan gentar. Dikerjakan dengan baik, dilakukan dengan benar, keselamatan itu dipertahankan, sebab keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan, ulangi sekali lagi, cuma-cuma tanpa bayar. Kita diselamatkan itu kita bersyukur ya. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, jadi kita pertahankan. Ayat ini dikatakan kita harus ya. Jadi jemaat Tuhan yang ada di Tunggul Permanu ini harusnya jemaat yang taat kepada Tuhan. Satu ya. Yang kedua setia kepada Tuhan ya. Mempercayai dan tetap mengerjakan keselamatan itu masing-masing ya pada Tuhan Yesus Kristus, bukan ya saya katakan tadi bukan satu dengan yang lain, aku ikut di belakang enggak ya. Sebab itu pemberian daripada Tuhan dipertahankan masing-masing ya. Tuhan sudah menganugerahkan. Kata anugerah atau kata karunia itu pemberian. Anugerah itu, karunia itu pemberian. Itu sebabnya dengan cuma-cuma. Pemberian yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian ini dengan cuma-cuma. Supaya kita tetap mengerjakan, Tuhan mengerjakan, kita tetap meneruskan keselamatan itu. Penting ya. Kalau kita renungkan ini hal yang sangat penting, bukan yang ya, asal-asal, bukan. Kita hidup dalam dunia mungkin membawa mobil, sepeda motor atau mungkin apa ya, kita harus kontrol baut, rem, semuanya kontrol. Nanti kalau air pun juga tidak diisi, nanti bisa kobong, bisa terbakar, kejadian-kejadian banyak. Ya. Itu harus diperhatikan juga. Keselamatan sama, sebab Tuhan memberikan anugerah keselamatan kepada kita, itu pun juga harus kita kontrol kehidupan saudara dan saya. Dalam Filipi 2:12 tadi kita diajak ya, jemaat Tunggul Permanu diajak oleh firman Tuhan. Kalau saya ajak mungkin ya ada benarnya, ya ada baiknya, ya ada salahnya. Tapi kalau yang mengajak firman Tuhan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sebab itu anugerah pemberian Allah sendiri yang harus saudara dan saya pertahankan. Kamu senantiasa taat. Ya. Kita mau belajar taat seperti Kristus. Kristus mati di salib taat. Kalau Kristus tidak taat, tidak mau mati di salib. Ya. Ketaatan Yesus itu pun juga menghiasi kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya kerjakanlah semua keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Anugerah itu pertahankan. Puji Tuhan. Terakhir yang saya singgung tadi, Korintus 2:20. Cari Bapak Ibu dan sekalian ya. Ada dua ya, tapi ini yang kita baca satu saja ya. 1 Korintus, bukan dua tapi 1. 6:20.
ketemu, kita baca bersama-sama pelan-pelan 1 Korintus 6 dengan ayatnya yang ke-20, ayat terakhir masuk di dalam nanti doa masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita baca bersama ayat tersebut, 1 Korintus 6:20, 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita memuji Tuhan dengan tubuh kita, dengan tangan kita untuk bertepuk tangan, untuk bersorak-sorai dari benak hati. Saya membawa pujian Tuhan di hadapanmu dari dasar hati saya. Mungkin pribadi dengan pribadi katakan saya. Ya. Kalau kita kerjakan bersama-sama, kami membawa pujian bersama-sama ya, saudara-saudara kita semua ya, kita ya, lebih dari 10 banyak kalau kita. Tapi kalau kami beberapa, tapi kalau saya pribadi, tapi kalau kita semua mencakup seluruh ya. Dia katakan dalam ayat ini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh Yesus Kristus sendiri yang bayar, bukan kita. Dan Tuhan membeli dengan cash, yang saya katakan tadi. Dikatakan karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yesus membayar, berkorban, mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya. Satu tok, satu jendil tujuannya Yesus ya. Supaya saudara dan saya memperoleh, mendapatkan keselamatan itu, kita tetap pertahankan. Kita tetap yaitu perjuangkan keselamatan itu di dalam Tuhan Yesus Kristus ya, saudara. Dan kita tetap di dalam ayat ini. Dan olehnya saudara dan saya diselamatkan ya. Tetaplah setia dan tetap semangat untuk kita meraih keselamatan itu. Amin. Amin. Haleluya. Kita pertahankan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita bersama. Kita akan bangkit berdiri. Musik. Maaf, saya akan minum ya. Mungkin pujian ini saudara sudah agak lama dinyanyikan, tapi saya ingin katanya Mbak Isma tadi, opo nyanyian niku awale atau repe. Saya menemukan kata-kata sungguh, ya, sungguh besar. Ya. Sungguh besar setiamu. Kita angkat pujian ini ya. Sungguh besar setiamu. Amin. Gak tinggi saja. Sungguh besar setiamu. Haleluya. Rapnya gak begitu hafal saya. Mas Wahyu aja. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Haleluya. Nyatani sepanjang hidupku. Darahmu telah menyenangkan kehidupanku. Tiada kata, tinggikan amin.
dari atas. Haleluya. Sungguh besar. Besar setiamu. Haleluya. Nyata sepanjang hidup. Darahmu telah rayakan. Haleluya. Hidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan, haleluya. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh, haleluya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. 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 Terima kasih. Kami meneguhkan kebenaran firman-Mu untuk seluruh sidang jemaat-Mu siang hari ini yang sudah hadir bersama-sama. Kami mau menetapkan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Senantiasa kami tetap mempertahankan, sebab hidup kami Tuhan sudah membeli dengan harga tunai, dengan harga lunas. Tuhan bayar sendiri di atas kayu salib di Bukit Golgota. Itu sebabnya kami mempertahankan keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami bersama. Dan seluruh jemaat-Mu Tuhan sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu ini ya Bapa. Menguatkan iman kami dan kami tetap mempertahankan, memegang akan janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami bersama. Terima kasih, tanamkan benih firman Allah dan kami boleh dikuatkan lebih dalam lagi lewat kami terima berkat-Mu, roti dan anggur tubuh Kristus dan darah Kristus, tubuh yang sudah Engkau pecah-pecahkan, darah yang Engkau sudah tumpahkan bagi banyak orang. Tuhan, kami boleh menerima anugerah keselamatan itu. Terima kasih Bapa, pelayan perjamuan kudus, pakai dan urapi semua. Kami yang menerima jemaat-Mu, menerima dengan berkat, dengan sukacita. Kami kerjakan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat. Sudah tertulis dalam yaitu yang bertugas perjamuan ya, Bapak Yerman Upa ya, Bapak Triwibowo ya, Bapak Meseno.
Lah ya Bapak Arinowo, Oh Bapak Irmenu Pak yang akan datang. Bapak Arinowo, Bapak Triwibowo, Bapak Meseno, puji Tuhan. Ayo kita kerjakan. Pujian yang kita angkat lama ini ya, berapa perjamuan dari dipujikan, saya cari ketemu ya, saya angkat bersama ya pujian ini yang berkata dengan darahmu ku tebus dosa. Mari angkat pujian ini. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Dari atas, haleluya. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Yesus, haleluya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Kali lagi dari atas, dengan darahmu, haleluya. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milikmu, anakku. Yesus, haleluya. Yesus, Yesus, ku berseru, haleluya. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku, Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah terima roti dan anggur, saya jemput sekali lagi untuk bangkit berdiri. Taruh roti di tangan kanan. Akan makan bersama-sama selesai pembacaan firman Allah. Haleluya. Dengan percaya, dengan iman, dengan yakin. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti,
mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk bagian kita bersama, kita makan bersama di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Kita makan bersama. Terima kasih atas pengorbananmu Tuhan. Cawan taruh tangan kanan, kita minum bersama selesai pembacaan firman Allah. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas pengampunanmu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas berkat-Mu. Kami akan minum bersama-sama, seluruh jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan minum darah Kristus. Haleluya. Amin. Kita minum bersama. Kita bersyukur. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena pemberian Tuhan. Haleluya. Kami sudah menikmati, haleluya, tubuh Kristus dan darah Kristus. Pengorbananmu, kau mati di salib, tidak sia-sia. Oh haleluya, menguatkan seluruh jemaat-Mu supaya kami semua boleh mempertahankan apa yang Tuhan sudah janjikan, keselamatan itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sudah memberkati kami bersama ya Bapa. Engkau sudah memberkati lewat korban-Mu, tubuh dan darah-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa Surgawi, kami teguhkan perjamuan kudus, roti dan anggur tubuh Kristus dan darah Kristus menyatu dengan seluruh sidang jemaat-Mu pada siang hari ini yang sudah hadir bersama-sama. Sudah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tanamkan ya Tuhan, senantiasa kami tetap mengingat, mengenang akan pengorbanan-Mu yang Tuhan Yesus Kristus kerjakan di kayu salib. Kami bersyukur kekuatan yang kami peroleh semua dari Tuhan Yesus Kristus datangnya. Haleluya, terima kasih. Amin. Diberkatilah kita semua oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, dikumpulkan gelasnya dengan pelan-pelan. Korban persembahan kedua kita jalankan. Suka-sukamu Tuhan, kita angkat pujian ini. Hidup kita sudah ditebus. Haleluya. Haleluya. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukanlah milikku lagi. Haleluya. Tuhan mau lakukan apapun yang Tuhan mau inginkan. Asalkan Tuhan ku senang, sebab ku relakan namanya dimuliakan. Suka. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan.
suka. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Dari atas hidup kami tebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukannya milikku lagi. Apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang Tuhan berikan, asalkan Tuhan berkenan, aku relakan dirikan. Sukamu Tuhan, sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, 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 sukamu Tuhan, sukamu Tuhan. Kami serahkan persembahan jemaatmu siang ini, baik yang pertama maupun yang kedua, 1/10 yang jemaatmu kembalikan pagi ini berdasarkan kebenaran firman Allah, supaya kami juga bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Saya akan umumkan ya, nanti seterusnya ada yang bertugas umumkan. Yang saya cuplik pengumuman, yaitu kekasih kita kemarin dipanggil oleh Tuhan ya, Sabtu pagi ya, Bapak kabul ya, sudah ya, Tuhan sudah tolong semuanya ya, kita selalu mendoakan keluarganya. Dan diteruskan kemarin doa penghiburan pertama, nanti sore kedua jam 5:30, Senin untuk terakhir 5:30 ya, tetap ya, masih 2 hari, 2 sore, nanti sore 5:30 kumpul, lalu Senin sore untuk mengakhiri doa penghiburan. Agar kita doakan keluarga Ibu Kasih Suhartati diberi kekuatan, diberi kesehatan juga anak-anaknya, menantu semuanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Nanti latihan pujian kaum pria ya, nanti semuanya. Dan nanti akan diumumkan selesai doa berkat, kaum wanita terkhusus tinggal sebentar ya, duduk dengan manis semua, kaum wanita untuk tinggal. Iya, kaum wanita semua. Kaum pria boleh pulang enggak apa-apa ya. Oh, latihan ya. Yang sebagian boleh pulang enggak apa-apa. Pokoknya kaum wanita nanti bisa selesai doa berkat, duduk dengan tenang, dan nanti Ibu Jili yang akan mengumumkan hal tersebut. Bangkit berdiri, tutup dalam doa mengakhiri ibadah siang hari ini. Mari kita akan mengangkat pujian untuk doa terakhir bersama-sama ya, bersamamu Bapa. Haleluya. Kita melewati semuanya kalau kita bersama Yesus. Samamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Biarlah Yesus yang bertindak, Engkau
Kami bersyukur Gusti pimpin ibadah siang ini dari awal pertengahan sampai akhirnya seluruh pelayan-pelayanmu dan seluruh jemaatmu yang sudah hadir sudah diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Allah, lewat perjamuan kudus, meneguhkan iman kami, mempertahankan keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami bersama, dan seluruh jemaatmu dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaannya, semua apa yang dikelola diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan pengumuman dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini pulang. Allah menyertai, beri kekuatan kesehatan sepanjang minggu ke depan, dan kami tetap Tuhan Yesus itu membawa dalam doa buat keluarga yang baru ditinggalkan dalam berduka cita dipanggilnya Bapak kabul. Tuhan beri kekuatan kesehatan Ibu Suhartati, kami serahkan dalam tangan Kau, baik anak-anaknya semuanya, itu saudaranya, handai tulang semuanya diberi kekuatan. Kami mengucap syukur dan kami yang ada diberi kekuatan juga kesehatan secara tubuh fisik jasmani. Kami perlu sehat, kami perlu kuat ya Bapak. Jemaatmu dilindungi, disertai, dijagai, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus semua. Ucapan syukur yang kami naikkan kehadirat-Mu dan Gusti pimpin awal, pertengahan sampai akhir ibadah ini. Bapak Ibu, saudara sekalian dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian siang ini sampai Maranatha Yesus datang yang dua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, damai sejahtera. Berkat Abraham, Ishak, Yakub ada dalam kehidupan kami dan penyertaan-Mu, kami pulang diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Kami memberkati siang ini seluruh kehadiran jemaat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati ibadah Bapak Ibu saudara sekalian.